Hai, halo Aries, apa kabar? Semoga semua Aries dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Aries, kita akan baca general reading untuk energi bulan April ya. Kita akan reading mencakup keseluruhan all in kehidupan, karir, finansial, dan love life. Aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah dan baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Aku mau disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate untuk setiap orang. Jika ini ada kaitannya dengan asmara, bisa juga vice versa atau terbolak-balik ya. Bisa juga terjadi kemiripan dengan readingan bulan kemarin karena tergantung energi kalian. Jadi harap bijak dalam menyikapi readingan ini. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, kita lihat dulu dari 3 aspek kehidupan, karir dan finansial, juga love life. Oke, energi kamu di bulan April. Di sini ada The Hermit, perenungan, pencarian jati diri, atau banyak yang sudah berfokus pada diri sendiri sehingga ya lebih memilih untuk tidak terlalu banyak terkoneksi dengan banyak orang di luar sana. Di sini juga ada beberapa di antara kalian yang mungkin akan bertemu dengan mentor atau dengan seseorang yang bisa menjadi leader kalian dalam memberikan masukan-masukan positif ya. Ini juga tentang spiritual growth yang terjadi dalam diri kalian. Bahkan beberapa di antara kalian mungkin akan ada yang menjadi mentor ya, atau menjadi healer di bulan April. Ada kesadaran ke arah situ. Siapa tahu ya, jadi tarot reader, siapa tahu jadi healer-healer lainnya. Sebentar aku rapihin dulu. Oke, di sini untuk kehidupan ada Tree of Winter ya. Ini sama juga dengan Tree of Swords. Kehidupan di sini ada energi pelepasan. Yang terjadi adalah tentang melepaskan rasa sakit hati, rasa kecewa, atau melepaskan ekspektasi-ekspektasi yang berlebihan di bulan-bulan sebelumnya. Sepertinya mungkin entah ini kamu mendapat jawaban dari keinginan kamu ataupun tidak, tapi kamu lebih memilih untuk mendapatkan jawaban dari hati nurani kamu sendiri terkait dengan hal-hal yang sepertinya jika itu tidak bisa terwujud, maka lepaskan. Karena kayak kamu ngerasa bahwa nggak ada yang bisa dipaksakan kalau memang bukan kehendaknya dari semesta. Lagi-lagi tentang kesadaran The Hermit tadi. Oke, karir finansial di sini ada Egg of Spring ya. Ini tentang sesuatu komunikasi atau kabar berita yang akan datang dalam diri kamu. Beberapa juga di sini saran aku hati-hati dengan kesehatan, mungkin akan sedikit lelah dengan pekerjaan dan kelelahan ini bisa menimbulkan stres dalam diri kamu, tapi sudah terjadi pelepasan sih ya. Kemudian di sini ada successful multitasking ya. Sudden event or change. Ada sesuatu yang berubah di karir dan finansial kamu. Kalau karirnya sudah berubah, berarti finansialnya mengikuti atau menggiring. Ada successful multitasking, kebalik-balik ngomongnya. Artinya di sini mungkin kamu akan banyak mempelajari sesuatu dan kamu mungkin banyak mengerjakan sesuatu di bulan April ini, bukan hanya sekedar satu pekerjaan. Bisa jadi punya job site atau apa nih yang bisa kamu kerjakan dalam jumlah yang banyak malah. Yang penting menghasilkan. Fokus kamu di sini kalau aku lihat di bulan April adalah tentang jati diri kamu, tentang kesehatan mental kamu, juga tentang perubahan-perubahan finansial yang ingin kamu tingkatkan, ya. Kemudian untuk love life di sini ada Seven of Spring, ya. Ini tentang batasan, jaga jarak. Atau kamu memang ingin memperjuangkan sesuatu dalam love life kamu, tapi kamu tidak mau melakukan action. Dalam artian kamu memilih untuk duduk manis aja, menunggu. Entah menunggu dia yang datang atau menunggu apa pergerakan kata semesta. Banyak energi pasrahnya di bulan April untuk para Aries. Oh iya, Aries, buat Aries bulan Maret, happy birthday buat kalian. Kebetulan hari ini juga aku ulang tahun, 26 Maret. Yang Aries April nanti ya, bulan April baru disebutin.
Karena Aries Maret itu termasuk makhluk langka. Bayangin cuman dari tanggal 22 sampai tanggal 31. Beda kalau yang April lebih banyak makhluknya. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di bulan April ini para Aries ada Ace of Pentacle, ada money coming ya, ada divine wish being granted. Membuka peluang sebesar-besarnya ya. Jadi apapun yang bisa kamu kerjakan selama itu menghasilkan, kenapa tidak? Lagi-lagi tadi fokus kamu pada cuan kamu. Apa yang menjadi kecemasan Aries di bulan April? Di sini ada King of Wands ya. Ini tentang gak mau terlalu banyak bergerak keluar. Jadi gini, kalaupun ada peluang yang bisa masuk dalam diri Aries, misalnya melakukan dengan di belakang layar, atau melakukan di rumah, atau misalnya tanpa harus capek-capek di luar, kenapa tidak? Ya, jadi kayak kamu lagi memang membuka peluang dalam diri kamu sebesar-besarnya supaya rezeki banyak masuk, tapi kamu juga lagi menganalisa bahwa peluang yang hadir tadi kira-kira melelahkan atau tidak. Ini yang menjadi kecemasan kamu. Kamu pengen punya banyak peluang, tapi kamu juga nggak pengen kehilangan waktu, entah itu bersama keluarga atau bersama pasangan kamu. Itu ya. Aku mencabut ya, ini kartunya tipis, ngarapin jatuh susah. Ada Death. Kemudian di sini ada Four of Pentacle. Kemudian di sini ada King of Cup. Kemudian ada Knight of Wands. Kemudian ada Ace of Swords. Ada Six of Pentacle. Kemudian ada The Star. Kemudian ada Strength. Wah, Aries kartunya positif semua, kartunya power semua yang keluar. Energi kamu secara keseluruhan dari tarot transformation ya. Terjadi transformasi besar-besaran dalam diri kamu. Ini juga ada beberapa yang mungkin merencanakan pindah, cuman nggak tahu pindahnya apakah pindah kerja, apakah pindah rumah, pindah kosan, atau ini sekedar transformasi kamu ingin jalan-jalan juga bisa. Mungkin kemarin nggak dapet cuti, ya mungkin diambilnya di bulan April misalnya gitu ya. Oke, di sini kalau aku lihat secara kehidupan ada perubahan yang memang tadi juga sudah gambarannya besar ya, bahwa kamu ingin melakukan sesuatu perubahan secara spiritual dalam diri kamu. That ada penutupan, pas patternnya kamu di sini kamu akhiri. Artinya kamu tidak mau terkoneksi lagi dengan hal-hal yang ada di belakang kamu apapun itu. Apakah itu orang toksik, situasi toksik, atau hal-hal yang tidak menyamankan. Fokus kamu adalah ke masa depan saat ini. Fokus kamu adalah bagaimana kamu bisa mendapatkan keberuntungan, rezeki, ya, atau apapun self reward yang kamu inginkan. Fokus kamu ke depan di sini adalah bagaimana kamu bisa baik-baik aja sama pasangan kamu. Kalau yang sudah memiliki pasangan, kalau yang tidak memiliki pasangan atau masih jomblo, artinya kalian bagaimana fokusnya bisa mendapat nih kenalan baru atau mendapat pasangan baru seperti itu. Upaya-upaya yang kamu lakukan tidak mau ribet sama orang-orang yang ada di lingkungan kamu. Upaya yang kamu lakukan semuanya adalah untuk diri kamu sendiri atau untuk keluarga kamu. Seperti itu. Even mungkin banyak Aries yang akan mengurangi durasi perkumpulan sama teman-temannya. Atau biasanya ngumpul nongkrong di satu tempat, kali ini enggak. Ya, karena yang aku lihat di sini kamu sudah tercerahkan, atau kayak kamu sudah benar-benar mendapat wangsit atau mendapat gambaran bahwa oke, misi jiwa aku, kehidupan aku fokus pada diri sendiri. Toh nanti kalau mati juga belum tentu orang-orang itu nolong aku misalnya, atau kalau aku lagi susah belum tentu ada yang mau minjemin duit atau gimana. Akhirnya kamu kayak mengambil kendali atau kontrol dalam diri kamu terkait masalah kehidupan kamu. Banyak doa dan pengharapan yang dikabulkan di sini kalau yang aku lihat untuk para Aries, dan ada doa yang sudah kamu lakukan pun akan terjawab ya. Ini tentang strength, ada power yang meningkat, ada kepercayaan diri yang meningkat dalam diri kamu secara garis besar dalam kehidupan. Ini ada beberapa yang mungkin saja ya ada bantuan. Aku nggak tahu nanti kamu yang dapat bantuan atau kamu yang memberikan bantuan kepada seseorang. Ini ada kaitannya sama finansial.
Untuk karir di sini kalau aku lihat banyak yang mulai mulai membuat satu perencanaan. Misalnya kalau usia kalian belum terlalu matang, mungkin kalian berpikir nanti di usia sekian kayaknya aku pengen punya usaha sendiri deh, aku tidak mau terikat sama satu perusahaan atau sama orang lain. Banyak planning yang sudah kamu lakukan terkait tentang menyendiri lagi. Gimana sih caranya tanpa harus kerja sama orang tapi dapat duit sendiri gitu. So far rezeki kamu lagi bagus ya kalau aku lihat. Itu aja. Cuman kalau masalah karir di sini beberapa memang ada yang pengen pindah. Apakah memang sudah jenuh dengan tempat kerja sekarang atau pengen pindah posisi, pindah divisi mungkin. Kayak kamu ngerasa ada titik jenuh kalau misalnya kamu tidak pindah atau tidak bergeser, artinya kamu nanti stuck dengan itu aja. Kamu ngerasa bahwa nanti karir kamu nggak naik jenjangnya tuh, nggak ada perubahan. Kamu akan gitu aja day by day-nya sampai entah kapan. Apalagi buat beberapa di antara kalian mungkin ada kompetisi di tempat kerja kalian, dalam artian apa? Mungkin banyak main dengan orang dalam misalnya, sehingga kalau kamu pun punya kualitas tinggi, skill kamu gede, besar, kamu punya kreativitas yang luas, tapi kayak kamu merasa bahwa tetap kalah nih sama orang-orang yang punya backingan mungkin atau punya orang dalamnya seperti itu. Maka di sini kamu ingin mencoba untuk membebaskan diri kamu supaya tidak terikat dengan hal-hal yang membuat kamu nyesek. Itu sih yang aku lihat untuk karir. Finansial di sini ada beberapa yang akan mendapatkan bantuan atau mendapat bonus atau mendapat rezeki. Nggak tahu rezeki dari mana, tapi juga bisa gambarannya beberapa di antara kalian yang mungkin akan memberikan bantuan, bisa jadi kepada teman, keluarga, ada yang membutuhkan bantuan kalian. Itu ya kalau secara finansial. Kalau yang aku lihat tidak ada masalah, cuman tergantung dari kamu. Karena di sini aku lihat banyak Aries yang pintar nabung sih. Mungkin beberapa di antara kalian juga ada, walaupun segelintir, beberapa orang aja ada yang mungkin berproses masalah warisan, atau ada yang mungkin agak sedikit ada konflik juga masalah warisan atau masalah pembagian seperti itu. Jadi selesaikanlah secara baik-baik. Jangan jangan berantem sama keluarga, itu aja. Oke, kalau secara love life di sini kalau aku lihat ya tadi beberapa di antara kalian mungkin masih ada yang menyendiri dulu. Karena di sini kayak kalian lagi nothing tulus sih sama urusan percintaan. Kalau yang single, kalau mau ada yang datang ya monggo, kenapa tidak, kita pendekatan, kita saling mengenal satu sama lain. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Karena di sini kayak kamu lagi benar-benar ngerasa diburu waktu. Ya, diburu waktu tentang urusan pekerjaan atau urusan kehidupan, sehingga kayak kamu ngerasa bahwa urusan percintaan tuh nomor sekian, tapi bukan nggak mau memiliki perasaan cinta atau tidak mau memiliki seseorang yang kamu sayangin gitu, cuman entar dulu. Even di sini memang beberapa di antara Aries kemungkinan akan kehadiran seseorang, cuman bisa jadi orang lama, bisa jadi orang baru ya. Ada yang pengen datang, ada yang ingin berdiskusi atau sekedar kenalan juga bisa. Untuk yang memiliki pasangan di sini kalau yang aku lihat mungkin ada diskusi yang kalian lakukan, entah ini mendiskusikan tentang keinginan kalian, misalnya kita pindah rumah yuk yang lebih bagus, kita ini yuk, kita itu yuk, atau kita punya anak yuk, atau kita nambah anak yuk. Ada diskusi-diskusi sesuatu yang baru yang ingin kalian lakukan. Karena kayak kalian ngerasa bahwa memiliki satu keyakinan ini udah waktunya. Ini kayaknya udah waktu yang tepat deh kalau kita ingin melakukan sesuatu tersebut. Itu bagi yang berpasangan ya. Sisanya sih kalau aku lihat flat datar aja untuk urusan percintaan, karena energi kalian benar-benar di sini kuatnya the hermit ya, kebangkitan spiritual, pelepasan kerak-kerak ya, kalau orang bilang kerak-kerak masa lalu lebih kuat seperti itu. Jadi kalian lebih banyak mendominasi diri kalian sendiri daripada lingkungan luar, di luar kalian atau lingkungan pekerjaan kalian. Itu sih yang aku lihat ya. Oke, kita lihat pesan dari semesta untuk Aries apa nih? Aries di sini ada beauty. Banyak di antara kalian mungkin yang tuh kan self reward lagi ya. Aries mungkin di bulan April ini kamu akan lebih banyak memanjakan diri kamu sendiri, mempercantik diri atau menjaga kesehatan atau mempercakap diri, entah menjaga penampilan juga. Mungkin ada yang ke massage spa atau ke salon misalnya gitu. Mungkin yang cowok-cowok atau yang maskulin ada yang ke gym. Bagaimana supaya kamu lebih terlihat elegan secara penampilan seperti itu. Oke, kemudian di sini, aduh, spiritual lagi.
Sovereignty ya, ini tentang kebangkitan spiritual lagi. Misi jiwa sudah terpenuhi, misi jiwa sudah terlihat gambarannya bahwa kamu tuh sebenarnya tujuannya akan kemana, ya. Kamu udah tahu banget nih bahwa kamu akan jadi seseorang yang mana orang lain, orang banyak akan menganggap kamu itu memberikan masukan-masukan secara spiritual, walaupun cuma nasihat-nasihat kecil. Kemudian di sini ada self reflection. Kalian akan banyak mencari refleksi diri atau mencari jati diri, misi jiwa kalian apa. Banyak melakukan pengembangan diri, ya, baik itu secara harfiah, yaitu mungkin pengembangan diri secara pekerjaan, ya, atau secara pergaulan, atau kalau secara spiritual kalian lagi mau cari arahnya, kira-kira aku nih awakeningnya ke arah mana. Misalnya ke arah tarot kah, ke arah healing yang seven chakra kah, atau yang ke dukun kah, menjadi dukun kah, banyak versi-versinya. Jadi kalian lagi benar-benar melihat sebenarnya aku tuh ada di mana. Itu kita lihat ya, self care buat kalian apa untuk bulan April. Sing, nyanyi. Kalau lagi stres, bukan stres aja sih, kalau lagi santai ya, sesekali mendentumkan lagu, nyanyi atau sekedar berirama itu membuat kalian refresh, membuat kalian kayak meringankan sedikit beban pikiran kalian. Tapi ingat, kalau nyanyi itu jangan yang ada kaitannya membangkitkan rasa sedih atau rasa kecewa lagi, ya. Kemudian ada jurnal, bikin jurnal apa sih yang menjadi rencana kalian, cita-cita kalian, atau arah tujuan kalian. Nanti beberapa waktu ke depan kalian akan lihat nomor berapa yang sudah terrealisasi terlebih dahulu. Bottom of the deck-nya beauty ritual sama. Ini juga ya, kalian lagi banyak melakukan atau disuruh melakukan yang namanya beauty ritual untuk menyenangkan diri sendiri, apapun bentuk beauty ritualnya. Cowok juga boleh beauty ritualnya cakep ritual deh namanya gitu. Oke, Aries, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye Aries.